Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, nomor induk mahasiswa 1900522071. Saya mahasiswa di 3 Akuntansi Universitas Andalas. Kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi UTS dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Terdapat 4 buah soal yang akan saya jelaskan. Baiklah, untuk soal pertama, pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Niki menyajikan data sebagai berikut. Terdapat tabel perusahaan jasa laundry Niki, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2020. Di soal pertama ini, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Dapatkah kita ketahui bahwa laporan keuangan itu terdiri dari 5 macam? Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan arus kas, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan neraca, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Di sini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Untuk yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pada soal A, untuk laporan laba rugi perusahaan jasa laundry Niki per 31 Desember 2020. Untuk pendapatan jasanya 24.915. Maka total pendapatannya 24.915. Untuk biaya operasi, beban gajinya 7.920, beban sewa 1.820, beban iklan 1.115, beban lain-lain 794, beban perlengkapan 1.570, beban asuransi 315, beban penyusutan peralatan 1.810. Maka total biaya operasinya 15.344. Untuk biaya adminnya tidak ada, sehingga total biaya adminnya 0. Untuk itu, total biaya dari keseluruhan 15.344. Buat laba usaha didapat dari total pendapatan 24.915 dikurang dengan total biaya 15.344, maka hasil dari laba usaha yaitu 9.571. Pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan 0, beban di luar usaha 0, maka total pendapatan di luar usaha 0. Jadi untuk laba bersihnya terdapat 9.571. Pada soal B, kita diminta untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa laundry Niki per 31 Desember 2020. Untuk modal awal terdapat dalam soal senilai 17.112, prive 1.250, laba 9.571. Berarti untuk kenaikan modal didapat dari pengurangan laba 9.571 dikurang dengan prive 1.250. Maka kenaikan modalnya berjumlah 8.321, sehingga untuk modal akhir hasilnya didapat dari modal awal 17.112 ditambah dengan kenaikan modal 8.321, jadi hasilnya 25.433. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Untuk laporan posisi keuangan perusahaan jasa laundry Niki per 31 Desember 2020. Aktiva lancar, yaitu kas 1.218 dan perlengkapan 475. Maka total aktiva lancarnya 1.693. Dan kedua, aktiva tetap. Untuk peralatan 27.600 dan akumulasi penyusutan peralatan 2.910. Maka total aktiva tetapnya 25.190 didapat dari peralatan dikurang dengan akumulasi penyusutan.
Untuk itu total aktifannya 26.883. Selanjutnya kewajiban dan modal. Kewajiban, utang usahanya 1.365 dan utang gajinya 85, maka total kewajibannya 1.450 didapat dari utang usaha ditambah dengan utang gaji. Yang terakhir itu modal. Modalnya 25.433 terdapat dalam soal. Maka untuk total kewajiban dan modal berjumlah 26.883. Untuk soal nomor 2, kita diminta membuat laporan arus kas selama tahun 2020 untuk Ion Corporation. Laporan arus kas Ion Corporation untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Arus kas dari aktivitas operasi, laba bersihnya 160. Untuk penyesuaian rekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kenaikan akumulasi penyusutan. Untuk penjualan investasinya 17.000. Penurunan piutang usaha 7.000. Penurunan liabilitas jangka pendeknya 5.000. Maka untuk penjualan investasi ditambah dengan penurunan piutang usaha 12.000. Jadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut berjumlah 172 didapat dari laba bersih 160 ditambah dengan 12.000. Arus kas dari aktivitas, penjualan investasinya 22.000 dikurang 7.000 sama dengan 15.000. Untuk pembelian peralatan 58.000. Maka kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 58.000 dikurang dengan 15.000 hasilnya 43.000. Untuk arus kas dari aktivitas pendandaan, pembayaran dividen tunainya 50.000, kenaikan bersih kasnya 79.000, kas awal tahun 78.000 dan kas akhir tahunnya 157.000. Soal yang ketiga, berikut adalah informasi yang berkaitan dengan akun piutang dari Taewon Inc. selama tahun berjalan 2020. Beban kredit macetnya 3.240, piutang dagangnya 3.240. Ini untuk mengoreksi piutang tak tertagih dan hapus piutang. Yang kedua, piutang 4.840 dan uang muka kontak penjualan 4.840. Di sini untuk mengklasifikasikan saldo kredit dan piutang dagang. Yang terakhir yaitu penyisihan piutang tak tertagih 3.700 dan piutang dagangnya 3.700. Di sini untuk menghapus piutang tak tertagih akunnya. Untuk soal yang terakhir, kita diminta untuk menghitung persediaan per 30 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Untuk persediaan 1 Juninya unitnya 150, biaya per unitnya dikali 5, maka total biayanya 750. Untuk pembelian 15 Juni unitnya 600, biaya per unitnya dikali dengan 6, maka total biayanya 3.600. Dan untuk pembelian 23 Juni unitnya 400 dikali dengan biaya per unitnya 8, maka total biayanya 3.200. Untuk itu jumlah unitnya 1.150, untuk biaya per unitnya jumlahnya 19, dan untuk total biayanya jumlahnya 7.550. Pada bulan Juni, perusahaan menjual sejumlah 600 unit persediaan yang terjual akhir periode, yaitu 1.150 dikurang dengan 600, maka hasilnya 550. Untuk persediaan akhirnya 600 dikali total biaya dibagi unit, yaitu 600 dikali 7.550 dibagi 1.150, maka 600 dikali 6,58 hasil dari total biaya per unit tadi, hasilnya didapat 3.939,13. Maka untuk mendapatkan beban pokok yaitu total biaya dikurang dengan total persediaan akhir tadi, yaitu 7.550 dikurang dengan 3.939.013, maka untuk beban pokok penjualannya yaitu 3.610,87. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ditonton terus ya videonya. Dadah.